Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Saya Ari Susanti SPD, TK Kedongboh 3, CGP Angkatan 9, Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari yang sehat dan semangat. Semangat mengawali pekan dengan senyum. Alhamdulillah Bu, kita masih sehat ya Bu. Oh iya Bu, berkenaan dengan tugas demonstrasi kontekstual untuk wawancara kepala sekolah tentang praktek pengambilan keputusan, saya izin mengajukan pertanyaan kepada Ibu selaku kepala sekolah nggih. Monggo Bu, silahkan bisa menjawab, akan saya jawab ya. Nggih. Niki Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah kasus yang menjadikan dilema dalam penyelesaiannya? Ada Bu Ari. Kasus yang terbaru adalah kasus pengadaan TPA untuk anak-anak SD. Mengingat ada keinginan dari wali murid setelah COVID, jadi tingkat pencapaiannya untuk kemampuan membaca Al-Quran dan akhlak anak-anak itu semakin menurun. Namun kita memiliki kendala untuk guru atau ustadz yang mengajar itu belum ada. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ya, kita terbiasa menganalisis atau berpikir jika fakta-fakta dalam suatu kasus tidak melanggar etika atau hukum, maka itu termasuk dilema etika. Kita selalu sering diskusi jika ada kasus dalam pemecahan. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebijakan Bu. Yang pertama, kita rapat menampung masalah dan menampung kira-kira poin masalah itu pelanggaran hukum apa bukan. Memetakan poin kebenaran yang ada dalam kasus atau nilai yang bertentangan. Saya memetakan siapa saja orang-orang yang bisa terlibat atau dapat membantu dalam kegiatan atau pembuatan keputusan. Kedua, sudah jelas orang-orangnya, kita mencari fakta yang relevan atau pandangan yang mirip. Kita nilai fakta dari masalah itu melanggar kode etik boten, dan kita tanyakan kepada hati kita sesuai dengan hati nurani tidak. Karena jika hasil keputusan viral kita bayangkan, malu tidak mengenakan jika keputusan itu diviralkan. Kita juga biasa melihat keputusan berdasarkan keputusan tahun depan atau keputusan jika yang dilakukan pada kepala sekolah berikutnya. Kita berprinsip untuk keputusan kita itu tetap memikirkan untuk kepentingan anak-anak dalam sekolah. Diharapkan nanti ada tanggung jawab dari semua pihak dan tidak melanggar hukum atau etika. Nantinya dengan kata lain kita harus bijaksana begitu Bu. Terus biasanya setelah keputusan dah bulat, kita evaluasi manfaat atau hal yang harusnya kita tercapai begitu. Lumayan panjang ya Bu, tahap-tahapannya harus sabar menganalisis dalam satu kasus ya Bu. Iya Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya biasanya kita tampung dulu masalahnya Bu. Terus kita analisis bersama, kita rapatkan dengan berbagai pertimbangan dan baru kita ambil keputusan Bu.
Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang membuat efektif itu semua wali dan guru saling jujur dengan terhadap permasalahan dan potensi yang ada. Komitmen terhadap keputusan, tanggung jawab bahwa ini merupakan masalah bersama, dan percaya diri untuk berubah untuk ke arah yang lebih baik. Apakah Ibu memiliki jadwal atau penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu juga memiliki jadwal atau diselesaikan di tempat saat kejadian, Bu? Kalau jadwal tidak ada, Bu. Untuk jadwal, untuk khusus penanganan masalah dilema etika itu, Bu. Tapi jika ada masalah besar dan cukup waktu untuk musyawarah besar, kita ada pertemuan rutin bulanan wali dan ada jadwal refleksi untuk guru setiap bulan. Jika masalah insidental dan darurat, ya saya ambil keputusan secepat mungkin dan seefisien mungkin. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Rapat bersama jika memungkinkan waktunya dan tingkat masalah etikanya itu, Bu. Berarti perlu proses diproses dulu. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada, Bu, yakni tim guru yang solid dan komite yang bisa mewakili suara dari wali murid. Seperti aset ya, Bu, di sekolahan. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan atau menyelesaikan dilema etika? Kita putuskan dengan rasa percaya diri untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Kita memikirkan semuanya untuk kepentingan anak dalam belajar. Kita tidak melanggar etika dan kita berlandaskan saling menyayangi sesama keluarga besar di SD Layar ini, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatan waktu kita. Kita bisa wawancara tentang topik pengambilan keputusan secara bijak. Salam sehat dan sukses untuk SD Negeri Layar. Semoga sukses dan jaya selalu, Bu. Sama-sama, Bu Ari. Bu Ari juga semoga sehat terus, lancar dalam pendidikannya dan banyak murid yang masuk ke SD sini ya, Bu. Amin. Kita bisa kerjasama Ya, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Tugiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak, sesuai dengan perjanjian kemarin, sesuai dengan kesepakatan kemarin, bahwa hari ini kita akan sedikit wawancara tentang keputusan sekolah sebagai tugas saya. Sebelum itu, saya izin mengajukan berbagai pertanyaan yuk, Pak. Siap. Selama Pak Tugiran menjabat menjadi kepala sekolah, adakah kasus yang menjadikan dilema etika dalam penyelesaiannya, Pak? Oh ya, jelas ada, Bu. Ya, yang pasti setiap sekolah itu pasti ada kaitannya dengan etika. Ya, biasanya saya ya menandainya dengan aturan. Ya, jika tidak melanggar aturan hukum ya setempat ya berarti itu termasuk dilema etika. Oh, oke. Terus menurut Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, biasanya kalau di sekolah saya itu tetap kita mengutamakan dengan musyawarah, dengan mufakat, terutama dengan para guru yang ada di sekolah saya, yaitu dengan rapat itu nanti hasilnya ya disepakati dengan mufakat sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Berarti tetap semua anggota sekolah dilibatkan ya Pak? Jelas, itu harus dilibatkan ya. Karena kalau tidak dilibatkan dengan sistem individualis tentu tidak akan mendapatkan terutama sekolah yang mempunyai kualitas yang baik. Oh, seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, pertama adalah jelas rapat. Dengan para guru, ya. Kemudian terutama jika kasusnya memerlukan informasi ataupun masukan dari pengawas ataupun yang kaitannya dengan sektoral pendidikan, baik itu pengawas ataupun di atasnya ya, maka biasanya saya menghubungi pengawas ataupun yang lainnya ya. Terus selain itu kemudian baru kita putuskan. Oh iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Ya, biar tidak pusing ya, biasanya tetap kami seperti yang saya katakan di awal adalah dengan sistem musyawarah. Selain itu yang paling pokok adalah musyawarah. Oke. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu, Pak? Namanya dalam sebuah apalagi kaitannya dengan tempat kerja, ya tentu ada perbedaan, itu biasa ya, kaitannya dengan perbedaan antara satu dengan yang lain, apalagi dalam kaitannya dengan pendapat ya. Nah, maka bagaimana pendapat itu kita tampung sehingga yang nantinya bisa melahirkan keputusan ataupun aturan-aturan yang berlaku terutama kaitannya dengan etika yang ada di lingkungan. Oh, okay. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jika ada kasus yang mendadak ya, maka lihat dulu ya, kita pelajari, kemudian kita membuat tim kaitannya dengan hal tersebut ya. Jika kasusnya tidak mendesak ataupun kasusnya mendesak, itu nanti seperti di awal tadi, kita tetap musyawarah, kemudian masukan dari teman-teman sehingga nanti tidak merugikan salah satu pihak. Ya. Terus adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema tadi? Saya selalu memikirkan hal tersebut kaitannya untuk kepentingan anak-anak yang ada di sekolah. Ya. Begitu juga dengan semua orang tua murid ataupun wali murid, ya, semua mempunyai tanggung jawab, ya, mempunyai tanggung jawab terhadap keputusan tersebut, terutama untuk memasukkan sekolah. Ya, itu. Kemudian juga terutama sekarang ini yang paling menurun itu kaitannya dengan etika moral. Nah, maka bagaimana kita bisa saling menghargai ya, kemudian keputusan-keputusan yang sudah kita ambil secara bersama itu kita hargai, kita jalankan
sehingga nanti akan tercipta keharmonisan dalam di suatu lembaga pendidikan. Tetap mempertimbangkan berbagai aspek ya Pak. Iya betul. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman selama mengambil keputusan tadi Pak? Ya. Terutama pertama harus saling menghargai. Ya. Kemudian harus ada tanggung jawab. Betul. Kemudian memiliki kepercayaan, ya, kepercayaan diri, ya, sehingga baik antara kepala sekolah, guru, orang tua, jika ada kepercayaan diri antara orang tua atau wali murid percaya kepada guru ataupun sebaliknya, sehingga nantinya akan tercipta lingkungan pendidikan yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama paling tidak memiliki budi pekerti yang lebih baik. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah berbagi tentang pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah. Semoga bermanfaat bagi pendidikan saya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.